Assalamualaikum Bapak Heri. Waalaikumsalam. Bapak Heri, nanti Bapak akan melaksanakan kucing ya. Iya. Ya, Bapak Heri ada sedikit yang ingin saya tanyakan mengenai teknik penilaian yang akan Bapak lakukan saat melakukan kucing. Di antaranya, apakah Bapak sudah melakukan alur tinta atau belum? Kemudian, apakah Bapak Heri sudah memberikan pertanyaan berbobot? Kemudian yang ketiga, bagaimana kucing merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak Heri? Baik. Selanjutnya, menyesuaikan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Bapak, yang akan saya tanyakan nanti, yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pertama ya presensi kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bapak. Yakni mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang terakhir Bapak, indikator apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Baik Bapak, terima kasih. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Enjan. Malam Pak Heri. Gimana kabarnya? Baik Bapak. Iya, jadi malam ini kita jadwalkan untuk melakukan coaching ya. Oh iya, Bu iya, Angel betul, ya. Pak, ya. Jadi Bu Angel kira-kira ada topik atau masalah apa yang ingin kita diskusikan malam ini? Iya, gini Pak, saya tuh kalau ngajar, anak-anak tuh ada beberapa itu yang mesti kalau nggak ngantuk, ya tiduran, kayak males gitu loh Pak. Gitu. Jadi apa tuh yang ingin Bu Angel gali dari hal itu? Ya kan saya juga, wah ini anak-anak kenapa sih kok ngantuk waktu pelajaran saya gitu? Apa ada yang salah dengan metode mengajar saya atau bagaimana? Jadi mereka kayak nggak semangat gitu. Atau bisa juga karena jam saya kan siang, jam saya siang. Apa karena itu mereka jadi males-malesan ngantuk gitu? Oke. Berarti begini ya Bu Angel ya. Iya. Jadi Bu Angel ini ingin tahu begitu ya, kenapa sih anak didik saya itu rata-rata atau kebanyakan ngantuk ketika Bu Angel mengajar? Ya. Apakah itu karena saat mengajar jam siang atau hal lain begitu Bu Angel ya? Ya. Oke, baik. Jadi Bu Angel, saya ingin bertanya nih beberapa hal gini ya. Bu Angel kalau boleh tahu mengajar apa? Saya ngajar akuntansi Pak. Akuntansi. Iya. Setiap jam keberapa Bu Angel mengajar Saya akuntansi? keseringan itu ngajarnya setelah istirahat kedua Pak. Jam berapa itu? Jadi kalau jam boleh tahu? 12.40. Jadi memang jam siang itu kan kayak jam rawan gitu Pak ya. Habis anak-anak habis sholat, habis makan siang gitu. Itu memang jam-jam rawan sih kalau menurut saya. Oke. Jadi memang jam mengajarnya di jam 12.40. Iya. Kemudian Bu Angel, kalau boleh tahu nih ya, secara umum gitu, metode mengajar akuntansi itu seperti apa biasanya secara umum? Saya ngajarnya itu Pak. Iya. Kalau saya ngajarnya tuh ya kayak biasanya lah Pak. Oh gimana? Dia datang kelas ngapain gitu kan. Terus dia udah ngajar, saya ceramah metodenya kebanyakan. Jadi bukan praktek di depan. Kalau biasanya kalau SMK itu kan praktek di depan peralatan atau apa begitu. Kebetulan kan saya belum masuk ke prakteknya itu Pak. Jadi masih kayak ini kan masih semester awal-awal, tahap-tahap awal gitu, jadi masih teori-teori gitu. Oh jadi memang pelajarannya teori Masih gitu ya? teori dulu ya. Baru nanti kalau teori ini sudah, baru mereka masuk praktek. Gitu. Tadi tuh metodenya ceramah? Ceramah. Kira-kira kalau di prosentase seberapa sering Ibu Angel menggunakan metode ceramah? Sering sih Pak. Kalau persentase kira-kira berapa? Sampai di angka berapa? 90% mungkin. 90%. Iya. Oke. Kayaknya saya kebanyakan ceramah kan Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke, Bu Angel pernah melakukan refleksi nggak kepada siswa setelah Bu Angel mengajar? Pernah sih. Pernah. Kapan itu Bu Angel? Terakhir Bu Angel ingat?
minggu lalu apa ya? Oh, minggu lalu ya. Iya, iya. Gimana tuh Bu Angel hasil refleksinya? Anak-anak ini kalau saya tanya itu kadang juga jawabnya cuma ada masalah dengan pelajaran saya, mungkin ada kekurangan atau apa. Mereka cuma jawabnya ibu ngajarnya terlalu cepat, cuman bilang gitu aja. Oh, iya. Jadi saya ngomongnya menurut anak-anak Menurut anak terlalu Iya. cepat. Nah, ketika mendengar refleksi dari siswa tuh, seperti apa respon Bu Angel? Saya bilang, oh saya terlalu cepat ngajarnya ya. Oke, kalau gitu nanti kalau saya ngajar lagi, tolong ingatkan kalau saya terlalu cepat, Oh, biar iya. saya bisa memperlambat. Oke. Berikutnya nih Bu Angel, berarti Bu Angel sudah menyampaikan tadi ya, Iya. kalau memang 90% mengajarnya dengan metode ceramah, kemudian juga sudah melakukan refleksi, yakni ternyata anak-anak menyampaikan kalau Bu Angel melakukan pembelajaran dengan bahasa yang terlalu cepat, dan Bu Angel juga sudah menyampaikan kalau tolong diingatkan begitu ya. Iya, Nah, jadi di sini saya melihat Bu Angel ada usaha untuk memperbaiki diri Iya, begitu ya. iya. Seberapa besar sih usaha Bu Angel kira-kira untuk memperbaiki diri? Karena baru minggu lalu Pak ya. Iya. Jadi ya mungkin baru 50% lah. 50%. Kira-kira apa nih yang bisa membuat Bu Angel akan meningkatkan usaha untuk memperbaiki diri itu? Ya, kan kita nggak mungkin bisa langsung merubah Oke. dari cara saya biasanya memang ngomongnya cepat, kemudian jadi lambat kan. Iya. Mungkin butuh waktu, butuh proses. Butuh waktu proses untuk memperbaiki itu gitu ya. Memperbaiki, ya. Kira-kira apa nih rencana Bu Angel ke depannya agar bisa semakin semakin bisa menyesuaikan dengan hasil refleksi tadi, dan juga untuk perbaikan ke depannya lagi. Apa rencananya Bu Angel? Rencananya ya saya mulai belajar ngomong dengan lebih lebih pelan gitu, tidak secepat yang biasanya. Mungkin juga dalam keseharian juga saya akan berusaha untuk ngomong lebih lambat lagi. Jadi biar saya terbiasa waktu menjelaskan ke anak-anak juga dengan tempo yang lebih lambat. Terus berkaitan dengan metode ceramah tadi gitu, apakah Bu Angel juga ada rencana menggali metode lain untuk sesi mengajar harusnya nanti? begitu ya Pak, mungkin harusnya begitu. Karena saya juga kayaknya kalau kita mendengarkan gitu kan juga kayaknya lama-lama kita akan bosen dan ngantuk gitu kan ya. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa mereka waktu jam saya sudah jam rawan, saya kasih ceramah dan jadi mereka kayak mengantuk gitu. Jadi mungkin saya akan cari metode lain, metode mengajar lain. Oke. Kira-kira dengan cara apa Bu Angel bisa menemukan metode baru ini? Mungkin saya akan browsing gitu kan, cari metode pembelajaran yang kira-kira menarik untuk mereka gitu. Soalnya kemarin saya sudah sempat browsing sih Pak, browsing gimana melibatkan permainan dalam pembelajaran. Oh iya. Tapi belum diaplikasikan ya? Belum sempat diaplikasikan, jadi saya masih browsing dulu, nyari permainan apa sih yang kira-kira cocok untuk pembelajaran. Oke, baik, berarti Bu Angel memang sudah ada usaha ya di situ ya untuk mencari metode, kemudian tadi juga berusaha untuk mencoba menyesuaikan kecepatan mengajar gitu ya. Baik, dari semua rencana yang Bu Angel lakukan, kira-kira nih berapa lama atau butuh waktu berapa lama Bu Angel akan siap mengaplikasikan semua yang sudah Bu Angel rencanakan tadi? Sekarang kan saya masih browsing nih Pak. Iya. Nanti kalau misalnya saya nemu metode menu permainan yang pas gitu, itu bisa langsung saya eksekusi sih. Tapi mungkin saya butuh penyesuaian lah. Saya mungkin 1 minggu 2 minggu lah. Mungkin pas harus dikonkretkan kira-kira maksimal berapa minggu? 2 minggu? 2 minggu ya? 2 minggu. Oke, 2 minggu dari sekarang ya. Ya. Oke. Apa yang membuat Bu Angel yakin bertanggung jawab dengan rencana itu? Karena saya sudah mulai browsing kan berarti saya sudah punya niat gitu Pak ya. Sudah punya niat. Kemudian waktu hasil saya browsing tuh kayaknya bisa saya terapkan gitu. Oke. Baik, sudah ada rencana, sudah ada niat, sudah ada mau dieksekusi. Ya. Butuh bantuan siapa lagi kira-kira di sekolah agar bisa terjaga niat baiknya Bu Angel ini? Mungkin
rekan sejawat gitu Sejawat. kan ya. untuk mengingatkan begitu Untuk ya. mengingatkan, ya. Dan juga membantu Bu Angel juga Iya. memotivasi itu gitu ya. Ya oke, bagus. Jadi dari permasalahan yang Bu Angel sudah sampaikan tadi dengan indikator bahwa anak didiknya merasakan ngantuk dan lain-lain, Bu Angel sudah berusaha untuk cari metode yang baik untuk mereka, kemudian dengan cara mengajar dengan kecepatan yang disesuaikan dengan anak-anak juga, dan beliau juga sudah menggunakan rencana aksi ke depannya serta minta bantuan dekat saja untuk menjaga itu. Oke. Gimana Bu Angel setelah coaching sudah siap untuk melakukan itu semua? Siap. Oke, baik Bu Angel. Apakah butuh bantuan saya kira-kira nanti untuk menjaga ini semua bisa berjalan dengan lancar? Mungkin perlu Pak, jadi kan kita memang perlu ada yang mengingatkan. Oke, baik. Saya akan bantu mengingatkan kalau memang Bu Angel nanti mengingatkan. Baik, cukup Bu Angel. Ya, terima kasih loh Bapak. Iya, semoga bermanfaat ya. Ya. Baik, selamat malam Bu Angel. Halo Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Heri. Waalaikumsalam. Bapak Heri barusan sudah melakukan coaching ya dengan Bejel ya. Iya betul. Sekarang saya akan melakukan tes observasi ya Pak ya. Baik. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan berbagai pertanyaan yang menyesuaikan dengan alur itu, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan alur cerita ya Bapak. Iya. Tidak lupa pula, Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kunci sehingga kunci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya. Kemudian Bapak, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil melakukan uji tadi Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh coach tadi Bu. Jadi setiap permasalahan disampaikan, masalah yang dikembangkan, saya ingin lebih kena lagi menggunakan kata kunci pertanyaan yang tepat begitu. Baik Bapak. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi ya Bapak. Baik. Demikian observasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu.